Hai, selamat datang di channel saya, G-Trade Academy. Perkenalkan, saya Giovanni. Saya sudah aktif di market trading ini selama 7 tahun. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang support dan resisten untuk pemula secara detail. Jadi, pastikan tonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan skip-skip ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan broker pilihan saya, yaitu Fortuno Market. Kenapa harus Fortuno Market? Karena sepengalaman saya sebagai seorang trader, saya merasa nyaman di Fortuno Market karena yang pertama, Fortuno Market dia memiliki spread yang murah. Lalu yang kedua, untuk seluruh pair major, yaitu yang berurusan dengan USD, yaitu seperti XAU USD, Euro USD, GBP USD, bahkan sampai ke oil serta ke kripto, dia sudah free swap. Jadi ketika saya sebagai seorang trader, saya ada posisi swing, saya tidak bingung lagi dengan berapa komisi yang harus saya bayarkan ketika saya memiliki posisi swing. Dan yang ketiga, dan ini sangat membantu untuk saya, Fortuno Market ini memiliki user interface yang sudah terkonek dengan TradingView. Di sana saya bisa langsung menganalisa dan langsung bisa mengeksekusi marketnya. Dan yang paling penting untuk kita sebagai seorang trader adalah keamanan dari broker itu. Selama saya menggunakan hampir 1 tahun ini, di sana saya mendapatkan pengalaman yaitu proses depo dan proses withdraw yang sangat cepat. Sehingga itu akan membuat saya lebih percaya diri lagi di market. Sekarang kita masuk ke materinya. Di sini saya akan membahas tentang support dan resisten untuk pemula secara detail. Yang pertama, kita harus tahu apa itu support dan resisten. Support adalah level harga di mana aset cenderung berhenti turun, atau orang biasa bilang itu batas bawah atau zona beli. Dan resisten adalah level harga di mana harga sulit untuk naik, atau orang biasa sebut dengan batas atas atau zona jual. Jadi, untuk support resisten, kita ambil ilustrasinya seperti atap dan lantai, di mana harga seperti bola yang kita lemparkan ke udara. Ketika harga menyentuh lantai atau bola menyentuh lantai, dia akan memantul ke area atap, dan ketika bola menyentuh atap, maka dia akan tertahan dan memantul lagi ke area support atau ke area lantai kita. Lalu, apa sih gunanya support dan resisten itu? Support dan resisten itu berguna untuk menentukan entry kita, target kita, dan di mana kita bisa meletakkan stop loss. Lalu, ada beberapa jenis daripada support resisten. Yang pertama, ada support dan resisten bermodel horizontal, yaitu level datar di area penting itu seperti di posisi high atau di low suatu swing. Yang kedua, yaitu model trendline atau garis miring yang menghubungkan high atau low dalam tren. Dan yang ketiga adalah breakout. Terjadi saat harga menembus level support atau resisten secara signifikan. Lalu kita lanjut ke pembahasan cara mencari support dan resisten. Yang pertama, kita bisa menggunakan time frame weekly. Di time frame weekly, apa yang kita dapatkan? Di time frame weekly itu bisa kita gunakan untuk melihat tren besarnya. Lalu, kita bisa menandai high dan low signifikan yang sering diuji. Lalu kita turun ke time frame daily. Di daily, apa yang kita cari di sana? Untuk di time frame daily, kita fokus pada zona detail untuk target harga kita. Lalu, kita turun lagi ke time frame H4. Di H4, kita mencari validasi untuk entry kita. Lalu, kita melihat pola candlestick-nya. Kita lanjut di chart, biar kalian tidak bingung. Kemarin kita sudah mempelajari tentang market structure, di mana market itu memiliki pola bullish, bearish, dan konsolidasi. Nah, setelah kita mempelajari kemarin yang namanya market structure, di sini kita memiliki batas bawah dan batas atas. Lalu kita memiliki juga batas atas dan batas bawah. Di market konsolidasi pun kita memiliki batas atas dan batas bawah.
Jadi batas atas dan batas bawah inilah yang disebut dengan support resisten. Di mana area atas yang menahan harga untuk terus naik, yaitu area resisten. Dan batas bawahnya adalah area yang menahan harga terus turun. Tadi kita memiliki 3 jenis support resisten. Yang pertama adalah jenis horizontal. Horizontal itu yang seperti ini. Jadi ketika harga menyentuh area support, maka akan mengejar area resisten. Dan ketika menyentuh area resisten, harga tertahan lalu menuju ke area support. Dan kembali menuju ke area resisten. Lalu untuk market bullish, harga akan naik, menyentuh area resisten, lalu dia turun dan kembali naik. Jika kalian menggunakan horizontal support resisten, maka di sini, dan di sini adalah area support resisten kalian. Di mana ketika market melakukan break pada area resisten ini, maka area resisten ini akan menjadi area support ke depannya. Ini akan terjadi terus ketika market itu sedang mengalami bullish. Dan begitu pula ketika market itu sedang mengalami trend bearish. Maka ketika turun, dia akan menciptakan support dan resisten secara bergantian. Di mana harga ketika berhasil melakukan break daripada area support kita, maka harga akan melakukan retest atau koreksi kembali ke area support yang di break tadi. Dan sekarang akan menjadi area resisten kita. Selama marketnya bearish, maka hal itu akan terus terjadi. Di mana area yang awalnya menjadi support kita akan berubah menjadi area resisten kita. Dan support kita menjadi area resisten. Lalu ini yang kita tadi bahas di awal. Ketika marketnya konsolidasi, maka harga akan tertahan di area support resisten ini. Lalu kapan kita bisa melakukan entry? Ketika sudah terjadi breakout. Kalau marketnya break area resisten kita, maka tunggu harga kembali untuk menyentuh area resisten yang tadi, yang sekarang akan menjadi area support kita. Maka market bisa kita asumsikan untuk melanjutkan trennya menjadi bullish. Lalu ketika marketnya break area support kita, tunggu dia melakukan retest ke area yang tadi support kita dan akan menjadi area resisten kita. Di sini pun kita bisa melakukan entry dengan asumsi market akan melanjutkan trennya menjadi bearish. Oke, biar kalian nggak bingung, kita kasih contohnya langsung di chartnya. Kita masuk di market Euro USD time frame weekly. Yang pertama kita cari area apa di weekly? Area high dan low-nya. Jadi area high dan low-nya. Area high lagi dan area low-nya. Lalu area high-nya lagi dan area low-nya. Oke, ketika kalian sudah menandai area high dan low-nya, maka di sini kalian bisa menarik garis. Untuk di sini kalian bisa gunakan fitur magnet ini agar lebih presisi ya. Jadi kita ambil close harganya sini dan kita tarik. Lagi kita masuk di area close atau di close ini dan kita tarik, close dan kita bisa tarik. Di bawahnya juga sama, di area close ini kita bisa tarik, lalu di area close ini kita juga bisa tarik. Tapi yang namanya support resisten itu bukan hanya berbentuk garis. Kalian juga bisa tandainya seperti ini. Kalian blok. Kalian perhatikan area yang sering tersentuh. Nah, seperti ini. Seperti ini. Seperti area ini. Dan juga area ini. Nah, setelah kalian menandai area support dan resisten ini, apa sih yang kalian dapatkan dari sini? Nah, coba perhatikan ketika harga menyentuh area resisten ini, maka dia akan melakukan penolakan.
Dan ketika harga kembali ke area support ini, maka akan juga ada penolakan dari buyer. Begitu sampai kapan? Sampai ada candle momentum seperti ini, candle besar momentum yang melakukan break kepada area kita, area support dan resisten kita. Kebetulan di sini area support yang di break, maka setelah break apa yang terjadi? Tunggu harga koreksi dan melanjutkan trennya. Oke, setelah dari time frame weekly kita tandai tadi, lalu kita cek apa? Kita ke daily untuk fokus mencari zona detailnya untuk area trading kita. Maksudnya gimana itu? Jadi, kita turun ke time frame daily. Di time frame daily, kalian cukup melihat zona-zona yang ada di sekitaran sini. Oke, di daily kita tandai apa tadi? Untuk area fokus trading kita. Kita ambil yang terdekat saja. Nggak usah ambil yang jauh-jauh. Kita ambil daerah sini dulu. Jadi area pertama. Kalian juga bisa masuk ke pengaturan. Terus ini extend right and left. Biar kalian nggak usah tarik panjang. Terus di area sini, kalian juga bisa ubah warnanya. Agar tahu bedanya mana yang weekly, mana yang daily. Terus daerah sini. Ketika kita tarik ke belakang, maka harga-harga itu juga akan sama kok jatuhnya. Area yang akan sering tersentuh oleh candle. Dan kita lihat juga di sini. Ketika harga menyentuh, ada pergerakan signifikan. Ketika harga break dan melakukan retest, maka akan ada pergerakan signifikan juga. Lalu kita turun ke time frame H4. Di H4 tadi kita apa yang kita cari? Di H4 kita akan mencari validasi entry dan melihat pola candlestick-nya. Jadi yang dimaksud melihat pola candlestick-nya seperti apa? Ketika kita tahu market sedang bearish, dan kita lihat di sini kita memiliki beberapa zona, jadi kita bisa melakukan entry posisi ketika ada beberapa konfirmasi. Apa saja sih jenis konfirmasi itu? Jadi, kita memiliki beberapa kriteria untuk entry. Yang pertama kriteria entry kita adalah harga menyentuh area trendline. Lalu, harga menyentuh area support dan resisten horizontal kita. Dan harga ada rejection candle. Rejection candle itu yang seperti apa? Bisa berupa pin bar atau engulfing. Dan ada tips tambahan jika area itu didukung oleh Fibonacci. Apa Fibonacci itu? Kita bahas di video selanjutnya untuk Fibonacci-nya. Jadi kita akan fokus di 3 ini dulu. Kita kembali ke chart. Oke, yang pertama tadi harga menyentuh area trendline. Kita lihat di sini marketnya sedang mengalami bearish market. Dan kita melakukan penarikan trendline. Lalu harga menyentuh trendline dan harga juga menyentuh area support dan resisten horizontal kita. Lalu kita cari apa? Kita cari konfirmasi berupa candlestick. Nah, contoh aja kita ambil di sini contohnya. Harga menyentuh trendline, lalu harga memiliki momentum yang kencang. Buat kalian yang terlambat mungkin entry di sini, kita tunggu ketika harga retest ke area support resisten kita yang sebelumnya, yang berhasil di break dengan momentum ini. Lalu muncul konfirmasi, bisa itu berupa pin bar atau engulfing. Kebetulan yang di sini kita memiliki contoh adalah bearish engulfing. Setelah konfirmasi dari bearish engulfing dan market yang kita tahu memang kondisinya bearish, serta ini adalah area resisten H4, maka kalian bisa melakukan open posisi sell di sini. Setelah close ini, dengan stop loss sekitaran area di atas area resisten kalian. Dan kalian bisa menaruh stop loss kalian di atas area resisten kalian. Dengan asumsi targetnya adalah area support ini, atau seperti biasa kita cari rasio 1:2. Kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Ketika harga kembali ke area yang support di break ini, lalu muncul di sini kita memiliki contoh adalah bearish engulfing. Kita bisa melakukan sell posisi lagi di sini dengan stop loss di atas level kita dan take profitnya 1:2 atau kalian menyentuh area support kalian. Oke, setelah kita mempelajari tadi bagaimana kita menentukan support resisten, terus di mana-mana kita bisa mencari support resisten, dan time frame berapa-berapa yang kita bisa analisa untuk mencari support resisten yang bagus, maka yang penting selanjutnya harus kita miliki dan kita pahami adalah manajemen risiko. Jika saya sebagai seorang trader, saya tidak akan menggunakan risk lebih dari 2% dari modal saya
untuk satu kali open posisi. Dan saya akan selalu menggunakan stop loss di setiap open posisi saya. Itu akan menghindarkan kita daripada yang namanya margin call atau over risk. Dengan kita melakukan manajemen risiko dan money management yang baik, serta kita mengatur lot size kita secara bijak, maka kita bisa survive lebih lama di market trading. Ingat, dalam trading kita mengenal istilah seperti berlari maraton. Kalian tidak harus terburu-buru untuk mencapai finish. Di trading, itu sama seperti kita pemahamannya tentang maraton tadi. Tidak balapan kita, tidak buru-buru siapa yang paling cepat untuk jadi yang nomor satu. Tapi siapa yang lebih bertahan lama. Poin daripada maraton dan sama dengan poin daripada trading, siapa yang bertahan lama di market. Bukan siapa yang cepat-cepatan atau lebih besar-besaran profit. Ingat, trading itu bukan kompetisi, dan seluruh resiko yang kamu taruh di trading itu adalah resikomu sendiri. Jadi, jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Dan setelah kita mempelajari tentang cara menentukan support resisten tadi, jika kalian mau mempelajari lebih dalam tentang trading, maka saya mengundang kalian untuk bergabung dengan komunitas saya, yaitu G-Trade Academy. Di sana kita bisa sharing dengan banyak trader mengenai analisa, mengenai sentimen pasar, mengenai fundamental. Dan kalian akan mendapatkan analisa dengan akurasi tinggi dari saya dan komunitas yang solid bersama G-Trade Academy. Dan kalian akan mendapatkan edukasi secara lengkap buat yang masih pemula dan yang mau mengupgrade skillnya di market trading. So, tunggu apa lagi? Join sekarang. Klik link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal video saya berikutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Fortuno.